المشايخين ولمعلمين أجمعين خصوصا شيخنا الشيخ والشيخ عبد الكريم البنجري شيخ عبد القادر المهندس بن عبد الفطاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Halaman 27. 7 baris dari bawah ke atas. Dan setengah daripada sunat yang Nabi jarang meninggalkan, yaitu adalah sunat sembahyang hajat. Kita pasti selalu perlu Allah. Di dalam ilmu tauhid namanya iftiqor. Iftiqor itu selain Allah selalu perlu Allah. Kalau kita selalu perlu Allah, jangan kadang mengamalkan sembahyang hajat. Sembahyang hajat tuh Bapak Ibu bisa antara maghrib dan isya digabung. Sembahyang ba'diyah maghrib 2 rakaat, sembahyang hajat 2 rakaat, sembahyang hadiah 2 rakaat. Nah, 6 rakaat awabin namanya. Biar aja beda niat, jumlahnya 6. Iya namanya sembahyang awabin. Seperti 12 tahun ibadat. Yang kita tak santai itu lah Bapak Ibu. Kalau misalnya kita banyak qadhaan, bayari qadhaan. Kalau sembahyang antara maghrib dan isya, orang-orang bahari itu Bapak Ibu nang ulun tahu banglah di hulu sungai. Waktu ulun masih kekanakan lah. Di hulu sungai itu nang ya ulun kayak kekanakan lah, masih SD itu lah. Orang-orang tua tuh duduk di musala di masjid antara maghrib dan isya tuh menunggu waktu. Ada nang ditasbih di tangan, di pojok situ tasbih di tangan, di pojok situ Quran di tangan. Di pojok sana tuh bapak mengaji alif di atas a, alif bawah i, alif o, a, i, o, ba di atas ba, bawah bi, berban bu, babi, bu, ta di atas ta, bawah ti, ta berbentuk ta, itu antara maghrib dan isya. Bahari kan ada depan TPA nang Taiwan ini kan ada. Mengajinya ya di masjid antara maghrib dan isya. Pojok situ tuh masjid kan luas. Pojok situ orang mengaji. Nah, di pojok situ tuha-tuha baca Quran, situ tasbih di tangan, di situ sembahyang. Menunggu waktu isya. Wayah ini Pak Ibu kededaan lagi, ratik-ratik masjid, ratik-ratik langgar aja orang dedaan lagi. Tinggi bujuran tuh ya, sibuk dunia aja. Kita melihat ulun kekanakan tuh apabila mencari abah pasti sini di musala tuh dulu. Abah tuh ada orang mencari kian padehi mbak isya. Kurang bahari pada akan imbah isya berurusan tak sih. Betah Pak Ibu orang-orang bahari itu antar maghrib isya itu di masjid di musala dudukan. Apalagi kalau kita ke Mekah ke Madinah, mudah-mudahan amin. Apabila hotel tuh Pak Ibu jauh ada hikmahnya juga. Apabila dekat ada hikmahnya juga. Kalau dekat hotel tuh dengan masjid, kan nyaman ke masjid. Nyaman ke masjid. Tapi lagi was-wasnya dekat ini imbah sembahyangan berikan ke hotel.
Kalau orang jauh hotelnya, kalau di Mekah di Ajiyat situ jauh, ulun berpikir subuh harus balik hotel karena makan. Antara subuh menuju zuhur ada istirahat dahulu jam 10 ke guring. Zuhur berangkat lagi ke masjid sembahyang zuhur. Imbas zuhur balik lagi makan siang. Makan siang. Nah, setelah makan siang, asar sembahyang menuju masjid, kadang lagi balik asar, maghrib, isya. Di masjidnya lagi rugi balik 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Harus belajar kita membetahkan diri kita di masjid, di mushola. Kalau di Madinah ulun menuntungakan dalam ilmu. Kalau di Mekah ulun menuntunkan baca Quran. Kita harus melatih diri kita Bapak Ibu. Jangan kita betah di mall, dan akan kita di mall yang betah, di masjid masa bodoh masjidnya kan. Jangan jiwanya terus dididik. Orang tua kita dahulu betah di masjid. Kakanakan waya ini betah di mall. Ini nang bujur harus jelah depan dia ini asam janar. Kadang teliti ya diri kita, betah kita di mana. Kenapa? Ulun harus melatih. Nah, asar menuju maghrib tuh 3 juz, 4 juz. Kau mau ulangi hafalan Quran di masjid jadi dulu. Harus melatih kita. Asar menuju maghrib 4 juz, 5 juz mengulangi hafalan. Kemudian maghrib menuju isya banyak qadaan. Atau imbah asar ziarah dahulu ke makam ke makam Rasulullah. Kalau di Madinah setiap hendak sembahyang ziarah dulu ke makam Rasulullah baru masuk masjid, supaya waktu di Madinah jangan terbuang. Kita di Madinah berdiam, bisa juta buang waktu di Madinah nih, bisa terbuang waktu kita berapa hari di Madinah nih jeruk. Harus atur waktu nang bernilai ibadah terus. Nah itu tuh Pak Ibu. Nah setelah itu asar ziarah dulu ke Baqi', karena Baqi' dibuka waktu asar. Berangkat ke Baqi', selesai masuk lagi ke Masjid Nabawi, duduk aja lagi mau lagi hafalan, menghadap Qubbatul Hadirnya Rasulullah. Kan di dalam ada namanya makamnya Rasulullah. Baca salawat rasa-rasa di hadapan makam Rasulullah. Nah, apaan lagi? Berkumandang azan maghrib. Maghrib menuju isya banyak qadaan sebagainya. Isya tuntung anak bulik ziarah dulu ke makam Rasulullah. Kawan hanya pulang ke hotel. Di hotel beruhan pian anak bagi jalanan kah malam ini. Anak melihat-lihat pasar. Ayo anak bertukar. Makkah Madinah ini kalau malam seperti siang. Dulu kalau hendak. Kalau ada bapak kalau istirahat. Itu caranya. Kaina tuh sampai ke hotel. Napakah nang dibaca bapak pandiran ke satu mak. Nah, sungsung ay goreng. Jam 3 keluar sudah. Pada hotel setengah 3 atau jam 2 bisa aja Bang, tapi ziarah ke makam Nabi. Madinah tuh dibilang dibuka loh ini dia. Pintu-pintunya membuka. Nah, jam 2 keluar pada hotel, ziarah ke makam Nabi. Nyaman tengah malam. Kalau kau karodoh, setelah ziarah ke makam Nabi, masuk ke masjid. Bayang napakah. Nah, nang tak biasa malandau di kampung, ngalih juga bangun.
Kalau kada biasa Bapak Ibu kita beribadat, biar di para Ka'bah guring tetap ngalih bangun bisa. Nya kebiasaan di kampung Pak Ibu. Bisa tak bawa ke sana? Harus kita latih di sini dulu. Wayah ini pian Pak Ibu sepi masjid musala tuh orang-orang nang diusung itu Allah. Ada dan nang tuh hanya dia lagi. Kadang-kadang maaf nang azan pun molor. Coba jangan kaum musala nih atau masjid nih kaum. Siapakan rumahnya, pikirkan agama ini dipikirkan. Alhamdulillah baik. Membetahkan kita di dalam masjid, di musala. Nah, hajat, sembahyang hajat ini boleh mbak antara maghrib dan isya, boleh mbak isya, boleh tengah malam, boleh akhir anak subuh. Nya kada terikat dengan waktu. Yang hajat nih, kapan pun bisa. Kenapa maka kita disuruh sembahyang hajat? Kita banyak perlu lawan Allah. Disinilah Bapak Ibu tempat kita curhat lawan Allah. Kita curhat. Allah sampai yang hajat 2 rakaat demikian lafaz niatnya usolli sunnatul hajati raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Sahaja aku sembahyang sunat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala, maka dibaca akan ayatnya qul ya ayyuhal kafirun ya. Pada rakaat yang pertama setelah Fatihah. Dan qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua. Kalau hendak ayat kursi rakaat pertama, rakaat kedua amalan Rasul. Rakaat kedua. Itu yang anu tuh, yang hafal. Kalau kada hafal misalnya qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu. Kada hafal juga imbah walam dolin amin rokok. Belajar curhat lawan Allah. Jangan dibenyaki curhat lawan manusia. Curhat lawan manusia boleh, tapi kada kawaju Bapak Ibu sembarangan orang. Nya bisa membocorkan rahasia. Tapi kalau kita curhat lawan Allah, pasti terjaga rahasia. Itu penting Pak Ibu. Sembahyang hajat apa sembahyang kita curhat lawan Allah, habiskan apa problem kehidupan, habiskan kita berdoa lawan Allah apa masalah, lapor kita lawan Allah, fafirru ilallah, kembali kita lawan Allah. Itu caranya. Masih ada kita Pak Ewe hubungan baik batin kita kuat lawan Allah. Plong kalau kita curhat lawan Allah tuh. Dan kemudian daripada salam dibaca, doa nang dibaca, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kalau dimaknailah segala puji bagi Allah, hamdan sebagai pujian, yuwafi sempurna nikmat-nikmatnya, karena kita berisi nikmat yang pemberian Allah sempurna, nikmat yang Allah berikan. Kita nih nikmat nak kawa duduk di masjid, nikmat kita kawa iktikaf, nikmat kita bisa menuntut ilmu. Apa ruginya kita ini waktu nang berkah nang kau kita bawa ke akhirat. Ingatakan nikmat, makanya jadi orang tadi curhat lawan Allah. Masalah anak curhat lawan Allah, masalah bini curhat kita lawan Allah, masalah suami ibu-ibu kita curhat lawan Allah, masalah rezeki curhat lawan Allah, masalah orang berhutang mucil bayar curhat lawan Allah, masalah tanah diwawar orang patuknya hilang curhat lawan Allah. Apalagi masalah tetangga membuang kulit durian masuk ke jendela seorang curhat lawan Allah. Ada bermasalah hidup, ada tempat curhat.
plong, asal mau. Tapi yang hajat tuh orang lengkit selang curhat dengan Allah. Kita memuji Allah, doanya nih hebat. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa fi mazidah. Segala puji bagi Allah sebagai pujian. Kenapa maka kita memuji? Yuwafi, Allah Ta'ala selalu menyempurnakan nikmatnya. Nikmat-nikmatnya. Ulun pae gue awak nih asa ada lain sedikit. Kan pina meriang saja orang tuh. Ada rasa agak peluk-peluk sedikit. Imbah pengajian subuh. Ba'anu aigi ulun berabah dahulu. Berabah. Meriang. Awak nih pae gue. Mungkin hujan atau kehujanan ke apakah. Meriang, kepala rasa pina lain. Keingatan ulun diisi kawan. Dokter muda. Kawanan ulunnya ada. Lalakian. Ikam di mana posisi kawanku? Di rumah Guru Din. Apa? Ubat apa yuk supaya aku nih aku agak ada anak mulai flu. Jar ulun. Lawan meriang, ubatnya apa? Ulunnya ke rumah. Aku kada menyuruh ikam ke rumah, aku betakon. Kada ulunnya ke rumah pian. Itu aja kan diisi kawan nyaman juga lah. Betakon obat nyaman kan aku nukar aja kita. Ada Guru Din, aku ya ke rumah ikam. Ayo, sakanya membawa jarum suntik. Kenapa jadi kita aku disuntik nih? Cepat Guru Dina. Ini suntik vitamin. Ikam ini panas nih awak mulai nah supaya jangan sampai drop, aku suntik supaya keringat tuh keluar. Ikam jadwal ya Pak, imbah johor, imbah ini istirahat ikam lah. Ini jam 9, nah jam 10 istirahat, 11, 12 istirahat ikam. Ikam ku suntik dan ku beri obat guring. Aku imbah johor ada cara. Tenang, aku kan mengguringakan ikam selamanya Pak, mati ikam tuh lah. Dokter kawannya dokter muda. Nah, tanya apakah di resepnya? Nya tahu. Aku disuntik Guru Din lah. Ya, bismillah. Nah, ini obat, makan. Kawan, berapa? Dah. Ikam kemana-mana tuh berpahala juga aku dinaik. Bah, mantap juga. Aku nih kada anak gratis ke sini, aku nak bayar kada. Terima kasih banyak. Nah, aku anak bulik dahulu lah. Ya, berilah dan sehat. Barabahai Pak Ewe Kuping. Keringatnya keluar. Nanti kenapa kan itu? Keringat keluar. Baik. Lain dia ulun menyuntik seorang ada bisa. Alhamdulillah. Nah, nikmat diisi kawan. Diisi kawan tuh banyak nikmat. Hanya kita berisi kekawanan tuh Pak Ibu, nikmat dunia kita, nikmat akhirat kita. Itu caranya. Supaya kita itu jangan lupa nikmat Allah. Bisa kita tuh nikmat di dunia berkat kawan kita. Bisa kita dapat kenikmatan di dunia berkat kekawanan kita. Banyak. Bisa kita juga celaka di dunia karena kawan kita. Bisa juga. Hanya kita berpilih kawan. Mana kawan yang mendatangkan kebaikan untuk inya dan untuk kita. Jangan kita aja mengharap kebaikan kawan, sedangkan kita kada ada baik lawan kawan, salah juga. Kita belah orang baik lawan kita harus memikirkan kayak apa kita supaya baik lawan inya. Minimal kita mendoakan inya tengah malam. Hanya Allah yang tahu. Karena kebaikan kekawanan itu luar biasa. Kebaikan tetangga itu luar biasa. Kebaikan keluarga itu luar biasa. Tapi kita harus membalas juga. Kadang kawan membalas secara materi, kita doa tengah malam.
Bayangkan inya itu kemudahan selalu di dalam kemudahan dan ridhonya Allah. Selesai. Nah, kita balas main via udara aja, main doa. Nah, sampai yang hajat al-fakir hampir-hampir sampai yang hajat nih jarang tertinggalkan itu aja Pak. Kenapa? Kita perlu Bapak Ibu selalu Allah. Nih kita membaca kitab nih nah Bapak Ibu bertawasul kalau kita nih lawan guru-guru kita. Nah imbah itu kita hati minta tolong lawan Allah untuk menyampaikan supaya nang mandangar paham kada bingung. Ini ada Bapak Ibu guru tuh bingung bisa kalau orang nang mandangar bingung banyak. Orang yang mendengar bingung dengan keterangan guru itu banyak. Guru nih memahamakan, lalu murid itu paham, langka. Nang banyak murid bingung keterangan guru, nang parah lagi guru bingung. Pak guru pahamannya aku kan tahu juga di sini. Yang penting kita membacakan kitab aja selesai. Paham kah kada kah terserah Allah. Ada mau jadi guru seperti itu. Kalau gurunya bingung kayak apa anak memahamakan non murid, kayak apa anak memahamkan non orang yang mendengari. Nah, lalu di hati kita perlu Allah. Kayak apa? Lewat tawassul. Nah, ya sampai yang hajat tadi masuk. Ngapa lagi? Ya Rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhan kami, kepadamu lah kami selalu memuji. Ayo Bapak Ibu, memuji itu kita lawan Allah. Kama yang bagi li jalali wajika wa li azimi sultani. Kama yang bagi sebagaimana pantasnya li jalali wajika kebesaran zatmu wa azimi sultani dan kebesaran kekuasaanmu. Kami memuji kepada Engkau ya Allah karena Engkau kebesaran zatmu lain besar nang kecil besar kecil lain. Wa azmin sultanik dan besarna kerajaanmu atau kekuasaanmu. Nah, kemudian ia salawat akan Nabi. Imbah itu apakah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tasarah seperti salawat yang di dalam tasyahud akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka ini nah Bapak Ibu, ini doa sama yang hajat nang diambil oleh Syekh Al-Fatani lawan Syekh Saman Al-Madani. Karena Syekh Daud Al-Fatani seangkatan lawan Datuk Kalampayan baguru lawan Syekh Saman Al-Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi. Nah di sini dalam kitab alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kama sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Panjangnya aja orang doa. Mantap pula. Salawat namanya salawat Ibrahimiyah. Siapa yang membaca salat Ibrahimiyah dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya membaca tahiyat itu sampai tuntung kalau bisa, sampai innaka hamidum majid tahiyat akhir. Ini ada juga Pak Ibu hingga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu je ulun hendak sampai yang tarawih aja gitu. Ini sampai yang 5 waktu tetap aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad langsung salam. Ulun jeung nih tinggi pasti meninggal ya Allah kama sholata sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Kada hendak kada dapat syafaatnya Rasulullah. Itu salat Ibrahimiyah itu menyebabkan kita dapat syafaatnya Rasulullah. Dalam kitab Afdhalus Shalawat ada kelebihan salat Ibrahimiyah namanya. Ada main baru tahiyat akhir salam sudah umat julur. Anu kah super sibuk bener kah jadi kada sempat lalu membaca itu. Ada di sini kada ada Bang. Ada penting kan julur ini. Mun salawat malas
Lawan Rasulullah dengan salawat-salawat yang punya kelebihan itu malas. Orang ini kadang memperhatikan yang sunat-sunat orang ini. Sunat kadang diperhatikannya. Pian kalau hendak status pian lawan Allah dekat, rajin kadang kita nang sunat-sunat itu dikerja. Kalau nang wajib itu kewajiban. Ukuran seseorang dekat dengan Allah, rajin kadang menggawe nang sunat-sunat, itu aja. Dekatnya hamba itu lawan Allah tergantung rajinnya hamba itu mengerjakan nang sunat-sunat. Tapi nang wajib biris sudah. Kalau ada qadoan bayari, ayo sama yang sunat silahkan tetap. Tapi qadoan wajib dibayari. Nang salah itu sampai yang sunat beimat, qadoan kada dibayari, ada boleh. Kalau qadoan dibayari, tetap sampai yang sunat boleh. Bersedekah rajin, utang bayari. Bersedekah rajin, utang ada bayar. Sia-sia bersedekahnya tadi. Kenapa? Nang wajib kada diperhatikan. Banyak aja Bapak Ibu orang nang salah-salah tuh banyak. Kemudian memohonkan Allah Ta'ala akan hajatnya. Nah, sebut apa hajatnya? Nang berdagang, rizqan halal thayyibah. Nang menuntut ilmu. Nah, nang menuntut ilmu, ilman nafi'an. Nah, itu tergantung masing-masing. Nang banyak urusan, yasir lana umurana. Nang berumah tangga yang berkah. Ada bisa gurih bahasa Arab, gurih bahasa Indonesia. Antaqdi hajatina ya Allah. Apa hajat kita? Karena akan arisan esok ya Allah. Nana pengatur karena akan arisan. Antaqdi hajatina sudah cukup. Kabulkan hajat kami ya Allah. Wa anta a'lamu bi hawaijina, pian sangat tahu dengan hajat-hajat kami ya Allah. Misalnya sauki anak bebini, zaujatan sholihatan. Misal zaujatan sholihatan tu'inuni ala iqamati dinika. Istri yang solehah yang menolongi ulun dalam menegakkan agamamu. Oke, contoh, sesuaikan apa keperluan. Kalau ulun ini sehat, ulun ini doa sehat, panjang umur, menyampaikan ilmu, nang mandangari paham dan puas. Itu aja sudah. Bicaranya. Nah, sebut hajat kita, maka sholawat pula kemudian maka dibaca. Nah, ini ada pulang bacaannya, pahabisan imba tuntung tadi. Sholawat hajat disebutkan, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Selesainya tuh. Jadi tapi Rabbana atina fid dunya hasanah jangan kali dibuat wafil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu sembahyang hajat. Atau dibaca kemudian daripada salam. Dibaca salam. Berarti sembahyang hajat tadi apa doanya? Alhamdulillahi hamdai wa bi ni'amika wa bi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik, li jalali wajhika wa li 'azami sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina apa di dalam apa tahiyat akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sampai innaka Hamidum Majid. Kemudian Allahumma qdi hajatina. Ya Allah, kabulkan hajat ulun. Sebut hajat pin apa? Selesai.
tambahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, atau rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, apalagi jelaskan itu aturan doa di dalam sembahyang hajat menurut pengarang kitab punya guru waliullah Syekh Samal Al-Madani. Menang lengkapnya yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azmi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Terus sampai innaka Hamidum Majid. Allahumma qdi hajatina. Ya Allah, kabulkan hajat kami. Sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kada hafal guru wae disusun. Nah, lawan siapa yang bisa menulis, minta tulisakan. Lawan siapa? Ada pak di mata pura tuh rajin mengaji tuh ha. Bilang pas baca kitab langkah ini, guru din tulis apa? Udah pahala loh. Fotokopi sini pak. Di lamin ating beliau, dilubangi beliau kayak paku gandakan di kamar sidin rumah. Tulisan pian guru din. Alhamdulillah, berpahala juga. Nah, ulun guru sebulan dah mengamalkan sampai yang hajat kada hafal. Jadi doa ni kada apa-apa. Umur pian 85 tahun Nini. Nah, pas guru din ayah pak guru din kalau lampu padam guru din lampu padam masallah lagi apalagi anu jadi ulun hajat pian sebut wasallallahu ada apa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil hamdan yuwafina wa mazidah tuh lampu padam kabulkan hajat ulun ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Ada hafal juga rabbana, ada hafal juga habis saya sudah. Hajat baik pian banyak punya hajat Allah, ulun pun banyak punya hajat Allah. Mendoakan anak, mendoakan bini, mendoakan laki, ibu-ibu lain, didoakan suami, didoakan istri, didoakan anak supaya lancar sekolah, supaya lancar usahanya. Tambahi wal muslimin wal muslimat, jangan ketinggal itu. Saudara kita dan sanak kita, kakawanan kita, sahabat kita, masuk sudah tuh wal muslimin wal muslimat tuh masuk. Nah, guru ulun memesan setiap berdoa jangan tertinggal wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Kenapa? Kita supaya mengabulkan atau menunaikan hak. Ngaran kita besi kakawanan banyak, hak kita lawan kawan itu ada. Minimal mendoakan iya. Mau disambati kita kesambatan. Nah itu tuh penting. Udah. Nah ada lagi bacaan amalan setelah salam. Bahasa yang hajat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Atau inni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Ya man dzikruhu syaraful dzakirin, ya man ta'atuhu najatut ta'i'in, wa ya man ra'fatuhu malja'ul alamin, wa ya man la yakhfa alaihi naba'un
irhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Ulun ulang, perhatikanlah. Ini jarang nih Pak Ibu. Imbah sembahyang hajat, imbah salam, imbah berdoa. Nah kemudian daripada salam, oh berarti imbah salam ini dulu baru berdoa. Ini nggak jarang loh. Coba lah, salah bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu. Innani itu innani. Ini ke innani ke situ. Ini kitab satunya ini. Nah, berarti ini masaniyat burru. Ini masaniyat burru. Dot wa anta arhamur rahimin. Wa ufawwidu, wawunya bersabdu, wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Ya man dzikruhu syaraful dzakirin. Ya man ta'atuhu najatut ta'i'in. Tuh hamzah lah, i'in, ain. Wa ya man rafatuhu malja'ul alamin. Koma di situ. Wa ya man la yakhfa alaihi naba'un irhamni. Ada arhamni lah lain, itu fi'il amar. Irhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Bagus benar pujian Allah Ta'ala. Jarang pangpai gue orang lagi ini sampai yang pribadi jadi gini. Kita maknai Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, Maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya ulun ini banyak melakukan kezaliman. Mengaku banyak punya dosa. Hasbunallah, cukup kami lampian aja ya Allah. Nah, ujung-ujungnya ke Allah juga. Apalagi Bapak Ibu sedang anak ini nah. Jangan lagi mikirkan dunia itu. Mau. Orang hendak menghadap dah. Iya dah. Ada yang membisiki sertifikat tanah di mana? Mau barang ini. Masih dunia aja yang dipikirkan oleh orang dikirakan sih din. Berat pangpai gue. Hanya sebelum kita nangka itu beres sudah semua. Beres sudah semua. Artinya jangan sampai kita nangka itu memikirkan dunia aja lagi. Kita beri siapa? Panggil anak. Kalau ada memadai kurang kayak itu. Aku nih dulu di nana. Anak dulu perasi orang. Ada batu ginjal, daun pedu. Ini ada benjolan. Anak ke Inang, Malaysia kan.
apakah aku ini berhasil kada operasi ini kada tahu lagi. Nah, pian panggili anak pian, panggili bini, masalah harta dan sebagainya. Inggih guru. Nah, ini bini kula apabila aku kada panjang umur, mudahan aku panjang umur, ikam sekian dapat. Harta total sekian. Anakku ikam dapat sekian. Abah kalau kada ada lagi, jangan ribut lagi. Nah, sertifikatnya ada. Uma abah nih, ayah membuang perangai, doakan abah. Mudahan sehat. Kalau kada boleh lagi, di antara orang mayat ya Pak. Lalu Pak Ibu berangkat sini. Operasinya gagal, meninggal dunia. Atau Bapak Ibu nang bisa manggah itu adalah orang manggah harus ada di rumah itu punya apa tuh gas oksigen kah? Ada berapa kilo tuh? Angka ini Bu, tabung oksigen. Nah, itu kata kawak ada tuh ngintos disiapakan juga tuh. Tak karena habis ya Pak. Mangga. Apalagi orang cuci darah dia bisa mangga tuh. Bayina rasa kali. Ada kejadian kada ulun sebut. Tapi ini kejadian daerah Banjarbaru luas. Cari aja pian menakun. Abahnya itu Pak Ibu mangga. Abahnya tuh mangga. Sekalinya Pak Ibu tabung itu kada ingat persiapan. Mengetuk kamar anak, minta tukarakan oksigen. Mengetuk kamar anak tengah malam kehabisan. Kayak apa namanya pas? Mengetuk kamar anak nih mungkin mendengar atau pura-pura ada mendengar. Nah, ya kalau anak nih lah bisa mendengar atau pura-pura ada mendengar. Nak tok 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 nak tok 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 nak. Minta maaf nang hadir. Anak tuh ada nang peka, ada nang kada. Bujur kada? Anak tuh ada nang peka, ada nang kada. Mun anak peka kada apa-apa, mun anak kada kayak apa? Malasnya misalnya membuka pintu. Nah, tok 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 tok. Nak. Anu oksigen habis tok 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 tok. Sampai mengetok tok 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 tok. Rambah meninggal dunia di depan pintu kamar anak. Subuhnya anak-anak sembahyang menggarau menangis. Tinggal itu. Nah, Allah sebutkan fakta. Ayo. Ulun pernah juga Pak Ibu mengisahkan kebaikan ulun kada, tapi karena kita punya kuitan nih Pak, kita harus anu juga apa ngarannya itu. Harus peka juga. Orang cuci darah itu tahu lah pian, ini fakta. Orang cuci darah itu bisa manggah pekajutan. Mama mengetuk. Din. Abah. Langsung. Langsung suruh bini. Cepat tikam ke rumah sakit, ambulan. Oke deh. Ulun menyuruh bini, kenapa? Ulun nak menjikirakan abah. Bawa nih ikam pada bapak tengah malam. Berangkatnya anggap yuk ay gue. Takana kada bah malingnya. Takana kada iya am. Pian ke situ, jangan ulun disuruh bah iya am sudah. Ada kawak kada nih. Ulun lah orang tuh. Datang mobil ambulan langsung ukiti. Alhamdulillah kawan diselamatkan. Mangga. Dah kau boleh lihat. Allah, ada dulu anak mandi dulu. Ya.
pati sidin. Maksudnya bu usabih biar tuh. Nah, ayo bapak ibu, nang ulun ceritakan nih pak. Mudahan kita termasuk orang yang baik buat orang tua kita. Ayo bapak ibu lah, banyak-banyak curhat lawan Allah lah. Wa ni'mal wakil, senikmat-nikmat kita berwakil lawan Allah. Arti berwakil tuh menyerahkan lawan Allah. Ada pak ibu orang kamalingan rumah masuk maling, rumah ini masuk maling masuk. Sampai wayah ini trauma, ada mau meninggalkan rumah. Rugi. Apabila bini berangkat, suami harus ada di rumah. Mau suami berangkat, istri harus ada di rumah. Kalau rumah itu dimasukin maling, bagaimana caranya supaya dimasukinya? CCTV kah? Ditralis kah? Ya Allah, itulah wujud. Ini pai sampai wayah ini kada mau meninggalkan rumah. Kaina pian nang meninggalkan rumah. Salah juga. Harta-harta yang berharga diambil. Jangan trauma kita urusan dunia ini biasa aja sudah. Kita nang meninggalkan dunia, kada dunia pang nang meninggalkan kita. Nah itu lalu kita harus Pak Ibu, rugi dipermainkan harta. Nah setelah kita lawan Allah, inni masanya durru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya ulun nih ya Allah, masanya durru menimpa kemudaratan, darurat, mudarat macam-macam aja. Nang kada nyaman, pikiran, awak pina sakit, kepala pina pusing, anak pina menjawab, misal kawan pina meninggalkan, tetangga pina kada bagus pandiran, orang berhutang kada bayar-bayar, arisan kada anak-anak, misal bajualan sunyi, laki panyarikan, misal bini panyarikan, misal ini misal pokoknya nang kada nyaman di pikiran kita, curhat lawan Allah. Nah, itu tuh maksud ini masanya tuh wa anta arhamur rahimin, pian paling kasih sayang, pian ya Allah nang paling kasih sayang tuh pian. Mun suami kasih sayang bujur, istri kasih sayang bujur, tapi kada sambalon pian ya Allah. Kayak itu tuh. Wa ufawwidu amri ilallah. Ufawwidu, ulun menyerahkan urusan ulun lawan pian aja. Innallaha basirun bil ibad. Pian maha melihat dengan keadaan hamba-hambanya. Ya man zikruhu syaraful zakirin, wahai orang yang berzikir dengan kemuliaan zikirnya. Wa ya man ta'atu najatut ta'iin, wahai orang yang taat yang selalu munajat dengan ketaatannya, munajat itu berdialog. Wa ya man ra'fatu maja'al alamin, wahai orang yang ra'fatuhu kesayangannya, kasih sayangnya penuh seluruh alam ya Allah. Wa ya man la yakhfa alaihi nabaun, wahai Allah yang tidak pernah tersembunyi atasnya Allah nabaun, apa saja ada yang tersembunyinya. Lawan Tuhan Allah Maha tahu. Irhamni, berikan kasih sayang pian lawan ulun. Bahasa kitanya sayangi ulun ya Allah. Mun manusia menyayangi bisa tulus bisa kada. Bujurkan ya Bapak Ibu. Bu, bujurlah Bu. Bujurlah Bapak. Manusia menyayangi kita bisa tulus bisa kada. Kalau Allah Taala sayang dasar tulus. Nah itu tuh maksudnya. Hanya hati ini ke Allah yang kuat.
birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu atau kasih sayangmu ya arhamar rahimin, wahai Allah yang maha pengasih rahimin dan penyayang. Dan setengah sebagian daripada sunat kita mewazobahkan tubalah. Dan setengah daripada sunat kita mewazobahkan, mengistiqamahkan atau mengekalkan terus menerus, yakni mengekalkan dan mengamalkan napa dan sembahyang tasbih. Nah, sembahyang tasbih minggu kaina insyaallah kita bahas kembali. Insyaallah. Mudah kita sehat, panjang umur, kabul hajat kita semua. Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Allahumma aktubillahumma salamata wa sihhata wal afiyata lana khususan ya Allah. Allahumma arzuqus salama wal afiyah fi sehat kamil wa quwwah tammah wa kadzalika li jami'il hadirin wal hadirat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.